Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, silahkan KM-nya dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Muhammad Al-Furqoni, Siti Soleha, Selti Agustina, Adi Purnomo, Hairudin. Oh, Hairudin tidak masuk. Sudah berapa hari? Oh, sudah dijenguk belum? Nanti kalau ada teman kita yang sakit, nanti dijenguk enak. Baiklah. Nah, sebelumnya coba kalian rapihkan terlebih dahulu meja kalian. Kalau sudah, silahkan lihat bawah meja kalian. Apakah ada sampah? Kalau ada, silahkan dibersihkan dan dibuang ke tempat sampah. Kalau sudah, Ibu minta kalian semuanya berdiri, karena Ibu akan mengecek kerapihan kalian. Adi Purnomo, kenapa kamu tidak pakai sabuk? Nanti besok pakai ya. Nah, yang lainnya sudah bagus dan sudah siap untuk mengikuti pelajaran kali ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita pemanasan dulu ya. Kita tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Semangat. Nah, baiklah. Kalian sudah semangat semua kan untuk mengikuti pelajaran kali ini? Baiklah. Nah, ada yang ingat kita membahas tentang apa minggu kemarin? Ya, Selvi, benar sekali. Minggu kemarin kita membahas tentang jaringan tumbuhan. Nah, pada minggu ini Ibu akan membahas tentang jaringan hewan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu jaringan? Ya, silakan Adi. Ya, benar sekali. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Nah, jaringan hewan itu memiliki 4 macam, yaitu jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Nah, namun pada minggu ini Ibu akan khusus membahas tentang jaringan otot. Baiklah, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Coba perhatikan tubuh kalian. Apakah tubuh kalian hanya tersusun dari tulang-tulang saja? Bagaimanakah cara tulang-tulang tersebut agar bisa bergerak? Nah, tentu saja kita membutuhkan jaringan otot untuk menggerakkan tubuh kita. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari jaringan otot. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Nah, setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan tentang struktur jaringan otot, dapat mendeskripsikan berbagai macam jaringan otot pada hewan, dan mengetahui fungsi dan letak jaringan otot. Baiklah, Ibu akan mulai pembelajaran kali ini. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu jaringan otot. Jaringan otot merupakan sekumpulan sel miofibril dan juga serat otot yang membantu pergerakan manusia. Nah,
jaringan otot ini berperan sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, semua pergerakan ini digerakkan oleh jaringan otot yang sudah terhubung masing-masing. Nah, peran jaringan otot ini yaitu baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Contoh di dalam tubuh itu pada jantung. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pada luar tubuh yaitu seperti pergerakan tangan, kelopak mata, dan juga yang lainnya. Nah, otot ini berperan aktif dalam kehidupan manusia, terutama pada pergerakan sehari-hari. Oleh karena itu, banyak orang yang melatih ototnya agar dapat mengangkat beban dengan maksimal. Nah, otot ini bisa dilatih dengan cara berolahraga. Nah, hampir semua tubuh ini memiliki otot. Nah, sehingga memiliki jumlah yang sangat banyak. Baiklah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan menerangkan tentang struktur jaringan otot. Nah, jaringan otot ini terdapat tendon, epimysium, fasciculus, sarcolemma, aktin, myosin, dan myofibril. Nah, Ibu akan menjelaskan masing-masing dari nama-nama ini. Yang pertama itu ada tendon. Nah, tendon itu merupakan sekumpulan jaringan ikat yang kuat yang menghubungkan antara otot dan juga tulang. Kemudian ada epimysium. Nah, epimysium ini merupakan selapis jaringan yang mengandung banyak sekali serat kolagen. Selanjutnya ada aktin. Nah, aktin ini merupakan protein pembentuk filamen halus. Nah, sedangkan myosin merupakan protein pembentuk filamen tebal yang melapisi sel jaringan otot. Nah, myosin ini juga dapat berfungsi untuk melindungi otot. Lalu ada sarcolemma. Nah, sarcolemma ini merupakan salah satu unit terstruktur pada jaringan otot yang memiliki diameter 0,001 mm sampai 0,1 mm. Nah, dan memiliki panjang 1 sampai 40 mm. Kemudian ada myofibril. Nah, myofibril ini merupakan beberapa jaringan yang mengandung serat-serat pada otot. Dan yang terakhir fasciculus. Fasciculus ini merupakan serabut otot kerangka yang berhubungan dan menjadi otot primer. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, ada berapakah jaringan otot? Ya, Selvi. Ya, benar sekali. Jaringan otot ini ada 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Nah, untuk membahas ketiga otot ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, yang masing-masing memiliki 3 anggota ya. Nah, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, pada masing-masing kelompok, nah anggotanya itu harus memiliki 1 angka. Contohnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 2, 3 ya. Nah, nanti nomor 1 akan bergabung dengan nomor 1, nomor 2 akan bergabung dengan nomor 2, dan nomor 3 akan bergabung dengan nomor 3. Nanti yang nomor 1 akan Ibu beri tentang otot rangka. Nah, kelompok 2 akan Ibu beri otot jantung, dan kelompok nomor 3 akan Ibu beri otot polos. Nah, setelah itu
nanti kalian akan kembali ke kelompok asal dan menjelaskan kepada kalian tentang materi apa yang didapat tadi. Bagaimana, sudah paham? Nah, baiklah, silakan kelompok nomor 1 bergabung dengan nomor 1. Sudah? Baiklah, nanti kelompok nomor 1 akan Ibu bagikan tentang otot rangka, kelompok 2 tentang otot jantung, dan kelompok 3 tentang otot polos. Silakan dikerjakan ya. Cari masing-masing otot tersebut, yaitu ciri-ciri, fungsi, dan juga letaknya ya. Nah, akan Ibu beri waktu selama 5 menit untuk kalian berdiskusi. Silahkan, boleh dimulai dari sekarang. Bagaimana kelompok nomor 1? Bisa ya mengerjakannya? Bagus. Bagaimana dengan kelompok 2? Baiklah. Dan kelompok 3? Bagus ya, kalian bekerja dengan sangat baik. Baiklah, waktunya sudah habis ya, sudah 5 menit. Nah, nanti kalian akan kembali kepada kelompok asal kalian yang sudah Ibu bentuk yang sejak awal tadi. Silahkan kembali ke kelompok asal. Nah, silahkan kalian jelaskan kepada teman kalian apa yang kalian dapat tadi. Ya, akan Ibu beri waktu 5 menit juga untuk menjelaskan kepada teman-teman kalian yang satu kelompok awal. Bagaimana? Sudah kan? Nah, sudah habis waktunya. Nah, nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikannya. Namun di tempat saja ya mempresentasikannya. Ya, siapa yang ingin mempresentasikan? Oh, kelompok 2, silakan. Ya, bagus sekali ya. Nah, kelompok yang lainnya apakah ada yang ingin menambahkan? Baiklah, kalau tidak ada, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, kita mulai dari otot rangka. Nah, otot rangka ini memiliki ciri-ciri. Nah, bentuk sel yang silindris, terus relatif panjang, dan memiliki inti yang banyak yang terletak di tepi. Nah, kemudian terdapat serabut miofibril yang berwarna gelap dan juga terang. Kemudian bekerja di bawah kehendak atau dipengaruhi oleh saraf pusat atau otot ini bekerja secara sadar. Kemudian reaksi terhadap rangsang yang cepat. Nah, otot rangka ini memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif dan berkonsentrasi secara cepat dan kuat untuk menggerakkan tulang dan juga tubuh. Nah, letaknya yaitu melekat pada rangka-rangka tubuh kita atau tendon. Ya, bagus sekali ya kelompok 2. Baiklah, selanjutnya ada otot jantung. Nah, otot jantung ini memiliki bentuk sel yang silindris dan relatif panjang. Nah, susunan seperti otot lurik. Terus berinti 1 atau 2 di tengah. Kemudian, fungsi dari otot jantung ini
menyebabkan jantung mengucuk dan juga mengembang. Nah, sehingga jantung dapat memompa darah dengan baik. Nah, letaknya tentu saja namanya otot jantung. Otot ini berada di jantung. Selanjutnya ada otot polos. Nah, otot polos ini memiliki ciri-ciri bentuk sel yang memanjang dengan ujung meruncing, berinti satu di tengah, miofibril tidak berwarna, dan merupakan otot yang bekerja secara tidak sadar. Nah, fungsi dari jaringan otot polos ini yaitu melangsungkan gerak di luar kehendak. Contohnya gerakan zat makanan pada saluran pencernaan dan untuk mengontrol diameter pembuluh darah dan juga biji mata atau bola mata ya. Nah, letaknya yaitu pada saluran pencernaan, saluran pernafasan, pembuluh darah dan juga pembuluh limfa. Nah, baik ya, apakah kalian sudah paham semuanya? Baiklah. Oke, karena sebentar lagi waktu akan selesai, Ibu akan menyimpulkan saja ya pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan Muhammad Al-Furqoni. Iya, benar sekali. Jadi, jaringan otot ini merupakan jaringan sekumpulan sel miofibril dan juga serat otot yang sangat aktif membantu pergerakan pada manusia. Nah, sedangkan otot ini terdapat 3 macam, yaitu otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, baiklah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang jaringan ikat. Nah, Ibu harap kalian belajar terlebih dahulu ya di rumah. Nah, untuk minggu depan, coba kalian buka buku paketnya halaman 70 hingga 73. Kalian mengerjakan bagian PG dan juga esainya ya. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Baiklah, Ibu tutup saja pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.